konten lah. Kebetulan kita ngambil videonya itu tuh deket kuburan Kak. Oke. Deket kuburan karena angle-nya bagus. Pertama terang terus juga view-nya ke sawah gitu. Jadi kita nggak mikir ke hal yang sana dulu gitu. Nah tapi dari kita bikin konten itu tuh justru kayak bikin petaka. Setelah dari beli kayak gitu, malamnya kita ngelakuin biasa lah Kak, diskusi. Terus biasa jam 12 kita masih melek kayak gitu, masih rame lah. Pas tidur itu bangun-bangun kita kaget Kak, badan kita tuh banyak cakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini nih gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia KKN di Desa Kramat di Jawa Barat. Jadi buat sahabat Lonceng, mereka ini KKN rame-rame di suatu desa dan ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget, rame-rame di sana ya. Di sebelah gue nih udah ada Oci. Ci. Thank you Ci udah datang ke sini nih. Jauh-jauh dari London ke Bekasi. Oh enggak, sama-sama masih Bekasi ya? Iya sama. Oci ini seorang mahasiswa, masih aktif Ci? Masih Aktif, mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bekasi. Oke, jangan sebut kampusnya Ci. Iya. Lagi bahaya sekarang soalnya bahaya. kalau nyebut kampus. Ijazahnya belum turun. Nah, ini juga jadi kita disclaimer dulu ya, kenapa kita nggak nyebut desanya desa apa, kita nggak nyebut detail daerahnya di daerah mana. Mohon pengertiannya sahabat Lonceng, mohon maaf, kita nggak bisa nyebut detail desanya ini di mana karena Oci ini masih aktif sebagai mahasiswa ya, belum lulus. Lagi skripsi katanya. Nah, takut ijazahnya kenapa-napa, makanya kita samarkan desanya ya. Mohon maaf ya sahabat Lonceng, nggak bisa nyebutin detail di mananya gitu. Itu alasannya. Dan cerita kali ini udah bilang sama teman-teman yang lain mau cerita. Udah. Nggak apa-apa teman-teman yang lain. Oke. Ya, dan ini katanya KKN-nya ramean, berapa orang waktu itu? 19 orang. 19 orang. Oke, yang nginep di situ, aktif nginep di situ. Pokoknya yang nggak ikut tuh 5 orang doang Kak. Oke. Jadi yang 5 orang itu tuh datang cuma Sabtu sama Minggu. Oke. Tahun berapa ini kemarin? Baru banget. Baru 2023. Oh, baru kemarin banget ya. Dan berapa lama di situ? Kita KKN itu selama 1 bulan. Oke. 1 bulan. Iya. Dan ini katanya kejadian horor itu waktu itu udah nyampe ke fisik ya, udah nyampe beberapa. Lu termasuk ya waktu itu kena juga ya? Sampai lu pulang tuh waktu itu? Iya. Oke, ini ditahan dulu Ci ya cerita. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Oci ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, gue mau ngingetin yang belum subscribe, bisa dilihat dulu, bisa dicek dulu, siapa tahu belum ketekan tombol subscribe-nya, ditekan dulu tombol subscribe-nya. Jadi biar gue nih makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Ci, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Jadi gue ini kampus di salah satu universitas yang ada di Bekasi ya. Oke. Nah kebetulan itu kita KKN di daerah Jawa Barat lah, daerah Jawa Barat. Jadi kita observasi tuh dalam seminggu, dikasih waktu dalam seminggu lah. Kita ngelakuin itu 3 hari ya, 3 hari. Selama kita observasi itu, yang pertama kita tuh harus cari tahu dulu lah apa aja sih hambatan yang ada di desa tersebut gitu loh. Oke. Desanya tuh ada kendala apa aja, biar kita tuh bisa ngelakuin program kerjanya juga enak gitu loh. Yang kedua juga kita pasti cari tempat tinggal dong, cari tempat tinggal untuk KKN. Biasa aku tuh sebutnya posko lah, posko KKN. Nah, jadi kita tuh ada rekomendasi ya dari kepala desanya, tempat tinggal mana aja sih yang memadai gitu loh di sana.
Akhirnya kita ngelakuin observasi ke tempat-tempat yang mau itu. Kita pilihlah salah satunya itu. Kita ngomongnya posko Abah. Nyebutnya nih sama anak-anak nih. Iya, kita nyebutnya tuh posko Abah. Oke. Nah, di situ kita fixin posko Abah tuh karena pertama karena fasilitasnya ya. Kemana-mana tuh juga ya lebih oke lah gitu dari yang lain gitu. Nah itu pas setelah melakukan kita udah fixin lah di tempat itu, kita packing dong. Kita pas ngelakuin observasi awalnya kita mikir ini tempat panas banget. Gerah. Iya gerah, pengap banget itu pokoknya, gerah segerah itu. Tapi depannya tuh depan adem tapi di ruangan kamar cewek itu tuh panas banget, bener-bener gerah. Padahal kan itu ada kipas sudah dinyalain, tapi tuh bener-bener gerah banget. Gimana sih Kak? Nah terus akhirnya kayak mau nggak mau kita ya udahlah kita kuat-kuatin aja selama sebulan itu. Kita fixin dari jalan tuh sebenarnya kita pas pulang dari posko itu kita badan tuh nggak enak sebenarnya. Berapa lama lu di situ? 1 bulan. Enggak, pas observasi. 3 hari kita. 3 hari observasi. 3 Udah nyoba tuh nginep segala macam di situ? Enggak. Belum. Bolak-balik ya? Bolak-balik kita kayak lihat. Maksudnya nyari-nyari kan kita harus bolak-balik juga. Dan akhirnya ya pas pulang tuh kita udah nggak enak badan, kita sakit, udah itulah. Terus yang pas kita di hari kita emang mau nginap gitu, mau ngelaksanain KKN itu ya, itu kan kita harus aku jelasin dulu ya Kak untuk jalannya itu ya. Jadi kalau dari jalan utama itu tuh kita butuh waktu tuh sejam lebih. Kita tuh harus ngelewatin sawah yang panjang, kuburan, terus sawah lagi. Itu sawah pokoknya panjang banget. Jadi, jauh itu ya ke daerah situ. Jauh banget itu. Terus juga untuk rumah warganya sendiri tuh bukan yang kayak di kota gitu loh, yang mepet-mepet gitu loh, tapi jauh-jauhan. Sekalipun ada yang mepet juga itu harus masuk ke gang lagi, masuk gitu loh. Oke, kebayang. Ya, paham lah itu di situ. Nah, itu sejauh itu ya. Terus juga untuk masuk ke posko itu, ke dalam posko aku itu tuh cukup untuk 1 mobil. Oke. Dan itu jalanannya masih kerikil ya, jadi kan bahaya banget ya kalau itu masih kerikil. Nah udah di hari pertama nih, hari pertama kita datang, kita tuh otomatis kita beres-beres dong. Kita ngelakuin beres-beres dulu. Itu kebetulan ya, di situ ada kuburan baru. Di mana? Di posko. Jadi di posko aku itu tuh ada ini posko KKN. Jadi dalam satu gerbang itu tuh ada posko KKN-ku, terus ada pendopo, terus ada sumur tua, terus ada empang. Empang itu tuh nggak 1-2 doang, tapi banyak empangnya. Oke. Terus ada kuburan keluarga. Di situ? Iya, dalam satu tempat itu. Oh, itu gede berarti ya? Gede banget itu. Itu ada gede banget sih. Nah, itu kan di deket yang sumur tua sama empang itu kan ada kayak balai buat nyantai-nyantai lah gitu. Oke. Nah, itu tapi di belakang pendopo ya. Jadi kita tuh make bukan yang di pendoponya Kak, tapi yang tempat yang biasa buat ngajinya itu loh, kita jadiin posko. Terus kita hari pertama itu kita beres-beres dulu. Kebetulan ada kuburan baru, ya entahlah itu kuburannya dikubur kapan, tapi masih baru lah intinya. Masih ada ini ya, masih bagus. Bunganya kan yang kuburan yang lama tuh dikeramikin gitu loh Kak. Iya, nisannya juga biasanya beda kalau baru. Nah, kita kan pas setelah beres-beres tuh kita ngelakuin dokumentasi kayak kita bikin video gitulah, dokumentasiin. Kebetulan di sini kan selama KKN job desk aku tuh sebagai anak media. Anak media. Ya, oke, berapa orang di sana berangkat kemarin KKN? 19 orang. 19 orang. Tapi di situ kan ada rekce itu yang kuliah kerja. Jadi hanya kayak rekce tuh Sabtu Minggu doang lah yang datang. Nah, jadi pokoknya totalnya tuh anak yang ada di situ cowok itu 5 orang. Cewek itu 8-9 orangan. Sisanya yang bolak-balik tuh Iya, Sabtu Minggu. sisanya Sabtu Minggu nginep gitu doang. Oke. Nah, kita awal itu kan bikin konten-konten lah. Kebetulan kita ngambil videonya itu tuh deket kuburan Kak. Oke. Deket kuburan karena angle-nya bagus. Pertama terang, terus juga view-nya ke sawah gitu. Oh. Jadi kita nggak mikir ke hal yang sana dulu gitu. Nah, tapi dari kita bikin konten itu tuh justru kayak bikin petaka. Kenapa tuh? Jadi kita selesai beres-beres itu kan malamnya kita diskusi ya. Kita diskusi semuain kayak besok mau ngelakuin program kerja
apa dan siapa gitu. Ini proker individu dulu ya. Jadi selama 1 sampai 2 minggu itu proker individu, yang 3 sampai ke 4 itu proker tema dari kampus. Nah, itu pas malam di hari pertama sih sebenarnya nggak ada masalah apapun ya, nggak ada kejadian apapun. Tapi di selang 4 harian kita udah tidur di situ, itu ada kejadian. Oke. Kan setiap malam tuh kita adain meeting ya atau diskusi gitu lah. Nah, kebetulan itu aku tuh duduk paling pinggir, Kak. Jadi kita tuh setiap diskusi U gitu loh bentuknya U. Ngumpulnya di mananya nih? Depan, di bagian depan. Di halaman nih? Iya, di halaman depan itu ada sedia kursi sama meja. Kita tuh ngebentuknya huruf U. Dan kebetulan gue tuh duduk paling kiri. Nggak ada orang sama sekali di kiri gue. Kecuali di depan gue, depan yang letro gitu. Pas itu gue kaget kan pas mereka lagi pada diem. Posisi diem ya, mereka tuh lagi pada mikir. Terus tiba-tiba tuh ada suara, hah! Nah, itu ada suara kayak gitu. Di kuping kiri gue itu jelas banget. Nah, pas itu kan gue langsung bilang, lu semua ada yang denger nggak? Gitu kan? Gue karena posisi itu suara jelas banget kan. Suara apa, Ci? Kan kayak gituin kan. Itu ada suara kayak gitu. Suara, hah gitu. Lu nggak denger semuanya? Enggak dengar. Nah, gue kira tuh ya udahlah mungkin angin kan. Oh, nggak ada yang denger jadi? Nggak ada yang denger sama sekali. Gue pikir tuh itu angin, Kak, kayak gitu. Ternyata pas beberapa anak udah pada masuk gitu loh, udah pada masuk ke kamar kan itu. Jadi gue tuh sering tidur malam tengah malam banget itu tuh 3 orang, Kak, yang ceweknya. Gue samarin aja ya, Kak. Gue, Inul sama Tiwi ya. Nah, jadi biasa yang cewek itu 3 orang doang yang sering melek. Yang selebihnya anak-anak cowok 5 orang sering melek terus itu. Nah, pas itu si Tiwi ini nih, si Tiwi tuh bilang, "Ci, tadi lu bilang kan ada yang dengar kayak gitu kan?" "Iya, lu dengar nggak?" Kan jadi gue nanya lagi dong kayak gitu, Kak. Make sure ya. Gue kena, kayak, kena gimana? Kayak gitu kan. Iya, tadi tuh ada yang hahin gue sama noel-noel kuping gue. Oh iya? Iya, dan kebetulan dia tuh gini loh, Kak. Dia tuh kayak kursi hajatan. Lo tau kan, Kak, yang hijau, yang kursi hajatan. Dia duduk tuh sendirian. Nah, kanan kiri kan jauh kan buat antara dia sama temen-temennya. Posisi dia di depan. Dia kayak gini, jadi dia duduk di depan. Kalau ada yang noel, pasti kelihatan dong. Kalau dia mau noel kayak gitu, temennya gitu. Nah, itu tuh dia ngerasa kayak gitu, Kak. Berarti kan gue mikir, oh berarti ini bukan angin dong. Berarti emang benar-benar ada suara gitu. Nah, setelah udah itu, besoknya nggak ada kejadian apapun lah. Setelah ke-5 harinya tuh nggak ada kejadian. Selang 2 hari itu tuh ada kejadian sih, Kak. Kejadian kan posisi kita emang lagi-lagi kan malam tuh kita ngumpul meeting gitu. Selesai meeting tuh kisaran jam 12-an lah itu ya, jam 12 malam tuh beberapa anak kan udah ada yang masuk, anak-anak ceweknya. Lagi-lagi gue bertiga yang masih di depan ya, Kak, yang ceweknya ya. Selebihnya anak cowok masih di depan lah. Kita masih ngobrol-ngobrol bahas yang non formal lah intinya ya. Tiba-tiba tuh temen gue nih badannya panas. Temen lu yang mana nih? Si Inul ini nih badannya panas dia. Kita pikir sakit ya, sakit kali lu kayak gitu kan. Enggak, panas banget ini badan gua, kayak kebakar, kata dia tuh kayak gitu. Coba lu pegang gak tapi badannya? Badannya yang dipegang emang bener-bener panas banget. Bener panas ya? Panas itu, kebakar banget, itu panas banget. Akhirnya kayak, udah masuk aja tidur gitu. Nah, ternyata pas di dalam tuh dia nangis, teriak-teriak. Kayak, kenapa kan kita panik dong, kita masuk semuanya. Nah, dia tuh nangis, kayak dia tuh ngomong, kayak gimana sih, Kak, kalau misalkan mau ngomong tuh berat kayak gitu dia tuh. Nah, akhirnya kan kita bingung kan, kita nggak ngerti soal yang buat cara ngeluarin kayak gitu kan, nggak ngerti ya, Kak. Kesurupan berarti. Nah dia kesurupan. Kita tuh nggak tahu caranya kayak gimana ngeluarin. Akhirnya kita telepon si Abah nih, kita telepon Abah, suruh datang kan, kita ngajiin. Itu susah, itu lama banget sampai jam 2. Dibantuin sama Abah tuh juga nggak mau keluar itu si dedemitnya lah, dia nggak mau. Nah, akhirnya kita tunggu sampai jam 2 malam itu baru kelar. Kita ngajiin tuh, Kak, semuanya ngaji. Jendela tuh kita tutup semuanya, bener-bener ditutup rapat. Terus pas itu dia tuh tiba-tiba kayak langsung gimana sih, langsung kayak pingsan, langsung gitu aja. Nah, pas itu selang yang beberapa harinya dia sakit, pulang lah.
Jadi setelah dia kesurupan, dia sakit. Awal pikir kayak dia masih tahan lah Kak untuk di posko. Lama-lama tuh dia nggak tahan, dia pulang dulu untuk diobatin kan oleh omnya lah. Oke. Nah, saya kan gak ada Inul dong. Aku cuman berdua nih sama si Tiwi, berdua di depan. Awalnya tuh, nah pas kejadian yang kesurupan ini, baru nih banyak kejadian-kejadian yang lain Oke. yang dialamin. Yang pertama tuh dari temen gue ya Kak. Jadi tuh di area pendopo itu ada kamar mandi luar. Nah biasa anak-anak cowok itu kalau mau buang air kecil tuh ke kamar mandi yang di luar lah, yang di area pendopo itu. Nah kebetulan tuh temen gue mau kencing Kak. Temen gue mau kencing. Dia mau nggak mau harus ke pendopo itu kan. Posisinya tuh udah jam 1:30 malam. Anak cewek tuh udah pada tidur. Kalau dia mau masuk ke kamar mandi cewek kan harus dibuka dulu dari dalam gitu loh Kak. Karena dikunci kan dari dalam. Nah itu mau nggak mau dia harus ke kamar mandi yang di pendopo. Dia tuh buang air kecil aja tuh tadinya minta temenin gitu loh Kak. Tapi kan gak ada yang mau nemenin. Dia akhirnya ke situ sendiri. Tiba-tiba pas selesai buang air kecil dia ngibrit. Oke. Kita kan bingung dong. Ngapain lu lari kayak gitu? Dia bilang, dia sambil ngos-ngosan, lu gila ya? Gila gimana katanya? Gila, gue lagi kencing diketawain. Ya, ketawain sama siapa lo kayak gitu kan? Orang dari tadi kita pada ngumpul di depan kok. Jaraknya juga kan jauh kalau misalkan ke pendopo itu. Terus juga posisinya kita tuh anak-anak lagi nggak ada yang ketawa. Kita lagi main HP semua gitu loh Kak. Dia diketawain. Suara ketawanya gimana kayak gitu kan? Suaranya cewek beneran itu nyaring banget. Gue lagi kencing langsung gitu. Di situ kayak lu yang bener. Posisinya kita setengah 1 loh Kak itu. Pas itu dari situ kan kejadian itu kita kayak masuk aja ya. Udah masuk ke dalam gitu. Terus dia juga nggak dibanjur lagi Kak dia. Nggak disiram. Iya, nggak disiram. Udah keburu takut ya. Iya, karena pas dia kencing tuh udah diketawain gitu. Nah, udah kejadian itu ada lagi Kak. Itu tuh banyak banget kejadiannya. Biasalah kita setiap malam juga kita ngelakuin meeting kayak gitu. Besoknya siapa yang mau proker gitulah. Di situ jadiannya tuh posisi kita ada mau bakar-bakar lah. Oke. Bakar-bakar. Semuanya nih berarti. Iya, karena yang Rekce juga datang kan, kita ngadain bakar-bakar. Rame dong. Kita ngadain bakar-bakar, kita ngambil pohon pisang. Kan di situ ada pohon pisang ya. Jadi di area posko gue tuh ada pohon pisang, ada pohon kapuk, ada pohon sawo. Itu semuanya gede-gede, tinggi-tinggi semuanya. Nah, temen gue ini ngambil pohon pisang Kak. Tapi dia ngambilnya nggak minta izin. Salahnya dia itu dia ngambil nggak minta izin. Daunnya gitu, daunnya gitu diambil ya. Nah, terus dari situ tuh kita kayak alat-alat tuh banyak yang jatuh gitu. Di dapur tuh banyak yang kesak gitu. Dari kejadian yang pas itu kita mikir kucing kali ya kayak gitu kan, tapi pintu tuh semuanya dikunci gitu loh Kak. Kita mikir yaudahlah kita lanjut bakar-bakar aja. Udah kejadian masih suara-suara lah gitu ya Kak. Nah terus di nextnya lagi itu posisi gua sendiri masih bangun. Tapi di kamar lah posisinya. Posisi gue di kamar itu main HP. Ini malam habis bakar-bakar apa besoknya? Besoknya lagi. Gue main HP kan Kak. Tiba-tiba ada suara yang masak. Suara sreng gitu. Mikir dong kayak ini siapa yang masak malam-malam kan? Posisi gue cewek yang masih bangun sendirian Kak. Kamar cewek itu tuh berdekatan dengan dapur Kak. Jadi jelas banget tuh. Iya. Jadi tuh dapur itu tuh cuman ketutup sama pintu kaca. Nah, gue mikir kayak apaan ya ini sreng-srengan kan. Udahlah daripada gue kan udah takut kan yang suara yang itu, gue pakai handset, gue abein aja lah di situ. Nggak lu cek tuh? Nggak mau gue. Kalau gue cek itu kepo gue. Nggak akan mau gue. Terus pas pagi gue ngecek itu ya Kak, itu tuh nggak ada, lu tau nggak bekas penggorengan tuh nggak ada. Nggak ada, tapi ada sreng. Jadi semua kayak yang ininya osengan iya, itu spatulanya semua biasa aja. Iya. Masih ngegantung. Iya, nggak ada semuanya.
Makanya kan bingung dong gue pagi-pagi, akhirnya gue diem aja, gak ngomong sama sekali di situ. Gue udah takut duluan lah Kak itu. Terus di beberapa harinya kan kita ngelakuin proker, kita udah mulai ngelakuin setengah-setengah lah. Kita udah ngelakuin kayak beli alat-alat untuk buat proker tema gitu loh, yang dari tema kampus lah. Di situ kita beli ya gayung, terus pintu lah. Terus, Pintu? Iya pintu, karena tema kita pada saat itu ODF sama stunting kan. Kita beli pintu, terus beli sabun, yang lain-lain lah itu banyak. Nah pas itu kan gayung itu kita taruh di area kamar cewek ya. Area kamar cewek, kalau pintu di kamar di anak-anak cowok. Kalau pintu, soalnya itu kan terlalu besar ya untuk masuk. Nah itu kita posisi lagi ngumpul di ruang biasa. Kita ngumpul di ruang tengah lagi. Di depan lah, di depan. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba barang-barang tuh banyak yang jatuh kayak tak. Itu jam setengah 11-an. Jam setengah 11 itu anak-anak masih pada ngumpul di depan. Belum ada yang tidur? Belum. Kita tuh biasa tidur jam 12-an kayak gitu. Nah, itu banyak yang barang-barang jatuh kayak gayung, terus panci-pancian, semuanya tuh pada jatuh. Dari situ kan kita kayak, siapa ya? Angin? Gak mungkin, tikus. Gak pernah ada tikus kita. Di posko tuh gak ada tikus sih pada saat itu. Cek bareng-bareng kan sama semua anak tuh. Karena kita gak ada yang berani, 1-2 orang tuh gak ada yang berani buat ngecek. Kita semuanya ngecek. Itu barang pada berserakan Kak. Terus yang kagetnya lagi, itu tuh keran nyala. Keran itu nyala. Gue bingung itu siapa yang habis mandi malam-malam Kak, jam 11 malam siapa yang mau mandi, itu keran nyala. Kita mikir kan, jadi kita teriak kan, siapa yang habis kamar mandi, ini keran gak dimatiin? Gak ada, orang gak nyala keran sama sekali, dan posisi bak mandinya pun itu masih utuh. Penuh ya? Penuh, jadi gak bakal dinyalain sama anak-anak itu. Nah udah dari situ kayak ya udahlah, kita kayak positifin aja gitu, kita naruh barang lagi, kita ituin semuanya. Besok laginya ada kejadian lagi. Ini banyak dialamin sama teman-teman gue ya Kak. Terus ini posisi temen gue sebut itu namanya Ali lah. Ali? Ya cowok nih, Ali sama Fafas lah. Ini cowok, Ali sama Fafas. Nah si Ali ini tuh mau main ke posko sebelah. Posko sebelahnya ada apa nih? Ada posko 14. Jadi gue tuh posko paling akhir lah. Posko 18 lah. Oh tapi mahasiswa sana juga? Iya mahasiswa, cuman emang dia tuh beda desa sama kita. Tapi untuk poskonya dia ngambil di desa kita. Oh KKN-nya di desa lain, poskonya di desa lu. Iya betul. Jadi itu poskonya cuma beda gang doang Kak sama gue. Gak jauh ya? Iya, teman gue nih main lah ke posko 14. Di jalan itu dia udah merinding sih Kak, karena dia itu keluar tuh jam 1:30. Itu jalan mereka tuh ketemu ayam. Di situ ada ayam baru mati, keluar darah tapi nggak ada potongan sama sekali, kayak nggak ada belekan apapun. Kok darahnya dari mana ya? Iya itu, mereka biasanya tuh bingung. Mungkin kalau kegigit hewan liar ada bekas gigitannya. Iya. Ini nggak ada belekan sama sekali, nggak ada. Kan mereka ngecekin tuh, emang kepo kan 2 anak itu. Mereka ngecek, nggak ada. Akhirnya kan udah gelap kan, takut kan. Akhirnya mereka ngibrit. Pulang dari posko 14, mereka minta dianterin semuanya naik motor sama yang anak-anak kelompok 14 lah gitu. Nah udah dari situ kayak udah yuk masuk aja ke dalam, takutnya bawa sial. Dia takutnya kan mikir kayak gitu kan, soalnya ketemu yang kayak gitu. Masuk, besoknya bener mereka berdua sakit. Mereka berdua sakit. Langsung besoknya tuh? Iya. Seinstan itu ya? Iya sakit. Gila. Mereka itu sakit. Akhirnya kayak 1 orang itu pulang. 1 orang, tapi 1-nya masih di posko. Kita rawat lah, intinya kita rawat. Nah besok harinya tuh kita, ya biasalah hari-hari kita tuh kalau siang tuh kita ngejalanin proker, malamnya kita diskusi gitu-gitu terus lah, berulang-ulang lah Kak. Pas itu malamnya kita lagi-lagi kita ngobrolin nih buat proker utama kita lah. Kita biasa tuh kalau abis diskusi itu tuh jam 8-an. Kita mulai itu diskusi jam 8. Jadi abis maghrib itu tuh kita ada proker tambahan Kak. Proker tambahannya tuh ngajar ngaji anak-anak. Nah setelah kita ngajar ngaji, kita biasa diskusi. Diskusi itu biasa kelar-kelar tuh jam 10-an lah. Jam 10-an. Nah kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, lagi-lagi kan teman-teman tuh mau pada
kencing kan. Nggak, dari kejadian yang diketawain itu, mereka tuh nggak mau yang namanya kencing sendirian Kak. Itu mereka anterin 2 orang biasanya, kayak 3 di depan, terus 1 di depan pintu, satunya kencing gitu. Biasanya tukeran kayak gitu lah Kak. Nah itu tiba-tiba 2 orang itu ngibrit. Ngibrit itu, maju ke depan kan, lari ke depan, yang ketiga orang itu ngibrit. Lah kenapa lu? Gila ada suara. Gitu. Itu ada suara kayak gitu. Suara. Tapi suaranya tuh bukan suara cewek. Suara yang lu tau gak sih Kak, kayak bapak-bapak yang suaranya gemak yang itu. Mereka cerita gitu. Di situ mereka ngibrit. Udah, gue nggak mau tahu. Pokoknya kalau mau kencing harus kamar cewek, kata dia kayak gitu kan. Gue kayak mikir, aduh, mana masih lama kan Kak itu jalanin proker buat utamanya kan. Pas besok harinya tuh kita biasalah ngelakuin proker lagi, bikin tag video kayak gitu. Kebetulan lagi tuh kita ada shoot ngambil video tuh di deket sumur tua. Aku bilang gitu loh Kak, sumur tua. Kita biasa juga ngadem-ngadem di sumur tua itu. Nah itu pas itu ada sih kejadian tiba-tiba tuh suara ayam berisik, terus juga kayak berisik hewan-hewan tuh berisik gitu loh Kak. Kita mikir kayak, oh kayaknya udah ngeganggu nih. Kita mikir, yaudahlah masuk ke dalam posko. Itu kita masih di area yang area nyantai itulah, di dekat sumur tua itu tuh. Kita maghrib tuh masih di situ Kak. Maghrib. Iya. Okay. Karena adem aja gitu loh di situ, lebih adem di antara kamar kita atau di area posko kita tuh. Terus itu kita udah kayak, oh udah diusir nih kayaknya. Kita yaudahlah masuk. Terus juga belum lagi gelap gitu, di area sawahnya gelap, tapi di area itunya masih terang lah. Kita masuk ke dalam, itu di situ ada nenek-nenek. Itu jelas, itu ada yang lihat juga, bukan 1-2 orang. Gimana ceritanya? Jadi kita lihat flashback yang waktu temen gue kesurupan ya Kak. Jadi waktu dia berobat itu, dia diobatin sama omnya. Omnya itu bilang kalau si Inul ini tuh diikutin sama si nenek. Ditempelin sama si nenek itu. Jadi si nenek itu tuh minta untuk didoain. Karena keluarganya juga nggak perhatian gitu semasa hidupnya. Terus juga pengen minta didoain lah, intinya gitulah Kak. Nah, si nenek itu pas udah bisa dilepasin dari si Inul kan. Karena pas setelah dia kesurupan tuh ternyata si nenek itu tuh ngikut ke rumah Kak. Oke. Dari posko tuh ngikut ke rumah. Pas setelah udah dipisahin itu, nenek itu tuh ada di belakang pohon pisang. Dia tuh lagi gini. Dan itu kita kan posisi ngeliatnya ke sana ya Kak. Kita ngeduduk di sini ngeliat ke sana. Itu anak cowok juga. Itu siapa ya? Masa iya ada nenek-nenek? Kan kita mikir kayak gitu dong. Itu siapa ya? Kok sebelum Inul cerita nih soal yang dia dirasukin sama si nenek. Tuh nenek siapa ya? Masuk kali ya, salah itu apa namanya? Salah tempat kali masuk itu. Tapi masa di pojokan, kita mikir ya udahlah abain aja lah. Kita juga mikir warga kali ya gitu kan, dari belakang kali gitu. Ternyata tuh pas itu hilang Kak. Kita bertiga itu ada gua, ada Tiwi, sama ada bilang aja tuh Danila. Kita langsung, hah? Kita langsung gitu. Karena kita kan posisinya kita ke arah depan, ngeliat lah yang namanya itu pohon pisang. Dia ngintip kayak gini, pohon pisang dia ngintip gini. Jadi ngeliatin kita yang lagi pada diskusi. Anjir. Itu 3 orang langsung, hah? Posisi gitu. 1 orang tuh nggak ngeliat kalau dia hilang, apa pas ngilangnya gitu loh Kak. Karena ya dia pikir ya udah warga gitu. Terus habis itu dia ya udah ngobrol main HP gitu loh Kak. Setelannya gimana tuh? Lo bisa nilai itu warga karena kenapa bajunya sama? Iya, tapi yang bikin aneh ya Kak, bajunya itu tuh baju-baju lo tau yang kebaya zaman dulu. Oke. Lo tau kan? Warna apa? Yang gue lihat itu coklat. Oke. Coklat itu. Pas itu gue ngeliat, warga kali ya gitu. Kan kalau nenek-nenek bisa aja ya, lo tau sendiri lah Kak. Kita mikir kayak gitu. Tapi pas dia ngilang, kita hah? Kita berdua tuh langsung udah kita diem. Terus itu pas udah selesai kayak udah nggak mau ngobrol lama-lama, kita udah masuk. Pokoknya kita masuk.
Nah, setelah itu kan kita kayak udah mikir, ya udahlah, udah hal-hal biasa lagi kan untuk kita karena udah banyak-banyak kejadian kayak gitu kan di Desa Keramat inilah Kak. Nah, terus besok harinya kita udah kayak ya udah kita muter lagi nih diskusi gitu. Pagi kita ngelakuin aktivitas proker, malamnya kita meeting gitu. Kita diskusi lah. Di situ teman kita lihat lagi. Ini bukan gue ya, tapi ke temen gue nya Kak. Temen gue tuh di situ ngeliat ada satu pocong yang emang ada di kuburan itu. Jadi dia diem di kuburan itu. Nggak ada posisinya lagi gimana nih? Posisinya itu dia di tengah-tengah. Jadi kan itu yang gue bilang letter U. Iya. Tapi di sininya ada kursi. Dia di tengah-tengah. Dia duduk situ. Iya, posisi dia lagi ngeliat ke arah kiri. Ke arah kuburan tuh. Iya, ke arah kuburan. Nah, di situ dia ngeliat itu katanya tinggi Kak. Dia bilang, situ udah kayak dia langsung infoin, pokoknya kita setelah abis diskusi ini kita masuk ya. Tapi dia nggak mau ceritain Kak. Awalnya nggak mau ceritain kenapa? Karena posisinya kan emang masih ada ya di situ. Besoknya barulah dia bilang ngomongnya cerita tuh ada pocong kok yang emang posisi ngeliatin kita diem, tapi itu tinggi, mukanya hitam. Oke. Kita mikir kayak lu bohong kali lu, kan kita mikirnya gitu kan. Udah beneran nih kayak gitu. Udahlah kita kayak udah basi, udah kayak ya udahlah biarin aja, kita juga udah sering kayak giniin. Jadi udah hal biasa lah, udah hal makan sehari-hari gitu. Besoknya itu kita di next harinya ya. Di next harinya tuh temen gue yang namanya Uus dari posko 14 main ke posko gue. Oke. Gantian lah intinya gitu loh Kak. Sendirian dia? Iya sendirian, dia berani. Beda sama temen gue yang itu. Temen gue pengecut semua. Kan gue yang ngomong ya dia ya. Terus dia datang nih sendiri Kak. Si Uus nih datang. Si Uus datang. Biasa kan dia main tuh datang tuh tengah malam kan. Biasanya tuh kalau emang ada tamu kayak gitu kita tuh duduk tuh di pendopo Kak. Kita taruh di pendopo, enggak di posko. Pendopo nih agak ke depan lagi berarti dari gerbang ya? Iya, depan pas-pasan gerbang untuk mobil lah. Dia duduk di situ ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman yang lain gitu, anak-anak cowoknya sih, lebih ke anak-anak cowoknya. Pas pulangnya itu si Uus lewat gerbang yang buat khusus mobil Kak. Dia sendirian. Kan otomatis kan dia harus buka dulu dong. Dia naik motor? Enggak, jalan kaki. Jalan kaki. Wow. Okay. Kata gue juga dia berani Kak. Mantep lu Us. Terus dia buka gerbang? Iya, dia buka gerbang sendiri. Pas itu kan otomatis kalau misalkan balik kan tutup lagi, kelihatan dong ke arah pendoponya Kak. Iya. Nah, di situ dia ngeliat di balik pohon yang kapuk. Kan gue bilang ada pohon kapuk ya, yang tinggi banget itu. Dia tuh ngeliat ada pocong di situ. Iya. Dia posisinya ngeliat pocong itu lagi loncat. Anjir. Mau nyamperin dia. Hah? Iya. Gue di situ langsung, lu jambung. Ini posisi dia cerita malam-malam Kak. Pas dia main lagi gitu loh. Dia langsung tutup, nggak dikunci lagi tuh Kak. Gerbang langsung kabur. Iya dong. Dia soalnya itu pocong tuh mau loncat ke dia. Udah loncat-loncat gitu. Mau nyamperin dia. Wah gila. Di situ kayak jadinya dia setelah kejadian yang dia ketemu pocong itu ya Kak, dia tuh udah nggak mau sendiri lagi. Oke, ngajak temen nih? Iya, ngajak teman. Jadinya next dia main lagi tuh dia udah takut gitu loh. Udah maunya tuh sama temen lah. Naik motor pula, udah nggak berani sendirian. Dia jalan kaki. Tapi dari tadi gue denger cerita lu nih ya, di Desa Keramat ini kan dari tadi ceritanya selalu lingkup lu nih. Tapi dari misalnya ada nggak sih kayak lu interaksi sama warga sana yang emang warga sana pun main ke tempat lu nengokin? Ada. Biasa kan ada tukang somai. Somai jam 10 malam lah. Nah, jadi biasa tuh tukang somai itu kalau lewat di jalan yang emang muat untuk 2 mobilnya, bukan masuk ke gang buahnya gitu loh Kak. Dia tuh di situ kita kan teriakin dong, jam 10 lapar lah Kak, jam segitu kan. Bang, somai. Kita teriak kayak gitu. Nggak mau Kak, dia nggak mau ke posko kita. Besok harinya kita tunggu lagi kan Kak. Bang, somai. Itu udah berkali-kali kan kita kayak gituin, tapi tuh dia nggak mau datang ke posko kita. Akhirnya kita jegat lah.
kita Oke, tinggalkan. agak barbar nih yang terakhir. Udah lapar banget tuh. Iya. Gue mau somai yang agak ada Iya, dari bener. kemarin-kemarin. Terus Kita cegat kan, bang, somai, kayak gitu. Oh, somai, di mana kayak gitu? Mau beli di mana? Itu bang, ke posko kita. Posko? Oh lagi KKN dek, kayak gitu. oh, Lah iya bang, dari kemarin kita KKN kayak gitu kan. Oh, itu beneran kalian? Kayak gitu kan. Loh emang dipikir abang kita siapa? Kayak gitu kan. Udah ya bang, kita pada lapar nih. Kesana aja. Nah pas dia lagi ngelayanin gitu ya. Si abangnya tuh bilang, kan ada yang nanya, bang ditungguin juga nggak mau kesini. Kan ada yang nanya gitu kan. Terus dari si abangnya, maaf ya dek, soalnya pernah lagi tuh saya juga lewat, ada yang manggil, pas saya samperin kosong. oke, di situ. Iya di posko kita. Oke. Jadi saya takut buat ke situ lagi. Saya juga kalau muter nggak pernah lewatin posko kalian, karena dari warga pun nggak ada yang berani buat lewat posko gua kak. Berarti kiri kanan tuh kosong, rumah Iya. warga nggak ada ya? Rumah warga tuh di belakang cuman beberapa kepala orang doang lah, atau beberapa kepala keluarga lah. Itu nggak banyak-banyak banget lah kak. Kalau misalkan mereka mau keluar, mau alternatif keluar kayak gitu, mereka tuh harus lewatin posko gue dulu sebelum adanya jembatan baru. Mereka harus ngelewatin posko gue dulu, barulah mereka ketemu jembatan, baru jalan yang agak besaran. Oke. Karena itu udah gelap banget kan, itu posko gue tuh gelap banget. Mereka akhirnya bikin jembatan baru kak, yang emang nggak melewati posko gua. Di warga sana, warga Iya. desa Keramat itu. Iya, mereka bikin jembatan baru yang emang nggak ngelewatin posko gue. Di situ warga tuh bilang, emang ini tempat tuh serem. Posko gua nih emang serem. Udah gelap, banyak juga kejadian. Dari warganya pun ngeliat. Jadi di pinggir banget gerbang itu tuh juga ada pohon pisang kak. Biasanya kan warga tuh ada yang patroli gitu kan. Warga tuh patroli karena ngejaga anak-anak KKN lah, ngejaga anak KKN. Nah mereka tuh waktu anak-anak udah pada tidur, mereka patroli kan. Di situ tuh di pohon pisang itu tuh mereka tuh nunjukin ada Mbak Kunti di pohon pisang itu. Jadi mereka kalau patroli nggak pernah mau yang namanya lewatin posko kita. Jadi hanya di seberangnya doang, mantau dari seberang gitu kak. Karena kejadian-kejadian yang lain tuh ada sebelum gua, mereka kan patroli dulu tuh. Nah itu. Jadi udah emang dapat predikat tempat horor nih dari Iya. warga desa Keramat itu Iya. sendiri. Bahkan warganya pun nggak ada yang berani untuk lewat posko gua kak. Apalagi kita yang nempatin gitu. Karena awal-awal tuh warga tuh nggak ada yang mau ngomong sama sekali. Mereka tuh ngomong pas di time-nya emang kita udah mau selesai. Oke. Nah pada saat itu kan kita siang-siang lah. Kita siang-siang lapar gitu kan. Pengen nyemil lah, jajan kan. Kita cari warung kan. Ada warung, kita beli seblak lah itu. Di sebelah. Ini setelah kejadian somai ini. Iya, kejadian somai. Setelah kejadian somai siang hari tuh kita beli seblak kakak. Jajan sebelah habis itu. Ditanya kan, Neng dari posko berapa? Kelompok berapa? Oh dari kelompok 18 bu. Oh pantes asingnya, biasanya anak-anak kelompok 14 yang kesini. Gitu kan. Oh iya bu, baru tahu tempat ini, kayak gituin kan. Ih Neng kenapa milih tempat di situ? Kan masih banyak tempat yang lain. Warga ada yang buka tuh, lah bu nggak ada tempat lagi bu, makanya kita pilih yang ini. Kita bilang gitu kan kak. Neng kok berani? Oh, dia nanya gitu. Berani gimana bu? Kan ramean. Di situ kan serem. Dulu bapak tuh kerja di situ. Bapak tuh suaminya si Iya, ini. suami si ibu itu. Oke. Bapak tuh dulu kerja di situ ngejagain sebelum pindah tangan apa yang ngejagain lagi gitu loh. Bapak kerja di situ. Biasa kan kalau kerja tuh dari pagi terus selesai itu 6:30 lah, beres-beresin gitulah. Nah, itu tuh biasa anak kecil tuh pada lewat gitu. Terus barang-barang pada dijatuhin. Jadi tuh mereka dari warganya sendiri tuh nggak ada yang berani kak. Untuk masuk ke dalam itu tuh nggak ada. Kecuali emang kalau ada si abahnya,
kecuali itu. Bahkan anak-anak kecil pun nggak ada yang berani untuk main di situ kalau nggak ada si abahnya. Situ warga juga bilang ngomongnya tempat itu tuh udah lama ada. Bahkan kalau Neng tahu kan ada sumur ya Neng. Nah baru kan itu tahu tuh sejarah yang sumur itu tuh udah lama banget dari sebelum yang punyanya. Jadi tuh sebelum yang punya ada lagi. Itu sumur udah ada Kak. Oke. Jadi itu udah lama banget kan. Dulu tuh pernah ada yang hampir jatuh, kepleset. Nah dari situ kayak akhirnya ditutup tuh sumur, ditutup pakai ya udahlah ditutup biar takutnya nanti kalau ada yang lewat kepleset jatuh ke situ. Karena setiap lewatin itu sumur tuh kepleset terus Kak. Padahal nggak licin. Aneh kan, itu satu hal yang aneh. Nah dari warga tuh juga bilang, Neng kalau di situ jaga-jaga aja. Jaga-jaga gimana Bu? Kan kayak gituin Bang. Ya Neng, kalau itu sholat aja, ngaji gitu. Oh iya Bu, ya udah kan. Udah setelah dari beli kayak gitu malamnya kita ngelakuin biasa lah Kak, diskusi. Terus biasa jam 12 kita masih melek kayak gitu, masih rame lah. Pas tidur itu bangun-bangun kita kaget Kak. Badan kita tuh banyak cakaran. Gua pun kena. Serius? Gua kena. Gue cakaran tuh di sini gambar silang. Temen gue itu 3 jari cakar gini panjang. Anjir. Itu banyak, bukan 1-2 orang, 3. Berarti luka dong ya jadinya? Ada. Kan gue nanya dong, ini kenapa ya? Perasaan kuku gue kecil-kecil, nggak ada, maksudnya nggak panjang-panjang lah Kak. Kalau misalkan emang panjang kan baru dong itu ketahuan gitu loh, dicakar gitu. Ini tuh enggak. Situ gue bingung, ini kenapa X kan? Gue takut kan Kak di situ. Siapa aja yang ada cakarannya? Lu berdua dong? Enggak, 4 orang. Wah, gila. 4 orang itu. Iya, cowok ada yang kena juga. Oh, cowok juga ada? Ada. Cowok ada itu kena cakaran. Dia lebih di area ini nih. Tangan? Nah. Tapi paling banyak siapa yang ada cakaran? Temen gue yang Inul. Inul? Nah. Kenapa deh? Karena dia gampang itu loh Kak, kena. Di mana aja cakarannya si Inul ini? Di tangan? Di paha. Ada? Di tangan. Bentuknya gimana? Beda-beda? Lu ngeliat nggak? Kalau yang di paha gue ngeliat sama yang di tangan, tapi di area ini enggak. Oh ada juga katanya di sini. Wih gila. Tempat ketutup loh tuh. Iya makanya. Gue bingung kan. Posisi kita tidur nggak ada yang pakai, maksudnya pendek-pendek Kak, nggak ada. Semua tuh pakai kaos. Dan itu aneh kan. Di area punggung tuh aneh kalau ada cakaran Kak. Kayak ya udahlah. Kita mikir sembuh kali nih, udah kan. Tapi 4 orang itu tuh sakit. Masuk lu? Iya, termasuk gue itu sakit gue. Badan tuh semuanya demam. Akhirnya tuh mereka tuh ngerawat kita semua. Karena udah nggak kuat kayak panasnya, kita berempat itu pulang. Oke. Pulang. Demam ya berarti ya? Setiap kita pulang tuh badan kita tuh sehat Kak. Badan kita tuh nggak panas. Langsung sehat nyampe rumah. Tapi pas kita balik lagi, badan kita sakit lagi. Itu bingung sih Kak. Kita kan 4 orang itu jadi kayak, kenapa ya, mending kita pulang lah kalau kayak gitu kan, daripada kita di posko sakit-sakitan kan, nyusahin temen juga kan kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, di situ kita pakai salep lah, kita coba, kita masih mikir logis lah Kak. Iya. Pakai cakar atau kayak gimana, tapi nggak hilang-hilang. Nggak hilang sama sekali. Berapa lama tuh? Itu sampai kita pulang. Oh sampai pulang masih ada tuh? Masih ada itu, sampai kita pulang tuh itu masih ada. Gila. Berarti si Inul udah 2 kali dong tuh pulang tuh dia? Iya. Terus ada lagi ini kejadian pas kita mati lampu. Beberapa hari itu kita kejadian kan mati lampu. Jadi mati lampu itu tuh abis maghrib Kak. Oke. Abis maghrib kita mati lampu sampai jam 3 malam. Kita mati lampu tuh benar-benar kita cuma duduk di depan. HP kan banyak yang lowbat ya Kak. Jadi kita kayak ya udah kita nyalain lilin kan di tengah-tengah itu, terus semuanya pada ngumpul. Gambar O. Ngelingker nih. Iya, ngelingkar lah. Ngelingkerin lilin nih. Nah, di situ kita kan mikir kayak, waduh, ini jangan ada yang keluar kalau emang yang mau pipis ramean. Kita kan mikir antisipasi ya Kak, takut ada apa-apa, posisi nggak ada siapapun gitu. Warga tuh ya otomatis lagi mikirin, maksudnya di rumahnya aja gitu kan. Kita di situ mikir kayak, yaudah ngobrol-ngobrol sampailah kita jam 12, jam 1-an lah. Itu kan masih belum nyala ya Kak.
kita tuh masuk ke dalam kamar cewek, kita buka. Di situ gue sama Inul masuk ya Kak. Situ kan posisi yang kamar cewek tuh dikunci Kak dari luar. Otomatis kalau kita mau ke dalam itu kita buka dulu kan dari luar. Truk, kita semua loncat. Truk, kita buka kan, itu kita loncat. Karena ada yang lewat. Ada yang lewat itu bayangan hitam langsung. Langsung gitu. Kita kan loncat langsung. Nah, teman kita juga kaget. Kenapa? Terus ternyata teman kita juga ada yang lihat Kak, yang lagi duduk. Posisi kan gue sama Inul yang buka pintu ya. Otomatis yang bisa, maksudnya yang bakal ngeliat jelas tuh gue sama Inul kan. Ternyata temen gue ada yang lihat juga. Di belakang lu juga ada yang lihat? Iya. Dia keluar. Lewat gitu dari kita? Iya, lewat depan kita. Terus itu kan kayak buka, itu hawanya panas banget Kak. Dan itu mati lampu lama banget tuh? Iya, lama sampai jam 3. Akhirnya mau gak mau kan kita tidur di kamar cowok kan. Karena kamar cewek udah kayak gitulah Kak. Udah gak kondusif lah. Kita kan takut ada apa-apa ya. Kita tidur di kamar cowok cuman di skat. Lo tau gak sih skat yang tali terus ditutupin baju-baju doang. Terus pas itu si temen gue lagi-lagi si Inul ya. Kenal lagi dia. Aduh. Kejadiannya lagi dan lagi tuh kenal lagi. Gimana? Awalnya kan di dalam itu adalah 6 orangan tuh tidur ya. Gue tuh di depan. Gue di depan lagi ngobrol lah gitu. Nah, Inul kayak gitu lagi Kak. Kejadian dimana dia nangis. Nangisnya kenceng banget. Lu tau gak sih kayak ngebrontak kayak langsung gitu. Kita mikir, kenapa tuh? Kita masuk lah semua kan ke dalam. Kita bingung kan mau minta tolong gimana. HP pada mati. Mau gak mau kan kita harus nyamperin si Abah. Iya. Ke rumahnya kan. Gelap-gelapan kan Kak. Akhirnya kita nyamperin, itu yang nyamperin aja tuh ngibrit lari. Karena emang ya udah segelap itu kan. Panggil Abah datang, tetap dikeluarinnya susah. Dia akhirnya kayak mau gak mau kayak ya dipaksa gitu loh Kak. Dipaksa keluar, baru dia mau keluar udah langsung tidur tuh. Itu yang menurut gue kayak kejadian posisi mati lampu, semua tuh ngeliat gitu loh Kak, anak-anak. Nanya nggak sama Abah, ini kita kenapa Bah diiniin gitu? Nanya nggak sama Abah? Abah nggak ngejawab juga sih soal itu. Oh, dia diem aja? Tapi sempat ada yang nanya, Bah ini kenapa gitu? Abah cuma bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah takut. Tadi cuma bilang gitu? Cuma bilang gitu, jadi kayak ya udahlah. Jadi selama kayak banyaknya kejadian-kejadian kayak gitu ya Kak, Abah tuh selalu patroli tuh ke kita kayak jam pagi, biasanya pagi kan dia datang lah. Pagi tuh dari jam 5:30 dia ada sampai jam 7 biasanya pagi ya. Terus malamnya itu biasa kalau jam 10 sampai jam 12 kayak gitu dia ada di situ. Kalau nggak jam 10 tuh biasanya jam 12 udah bentaran doang kayak ngecek, oh nggak apa-apa nih, nggak ada masalah gitu. Setiap harinya tuh dia ngelakuin itu Kak. Pas setelah yang kejadian si Inul kesurupan pertama. Jadi dia selalu berulang kayak gitu terus. Tapi ya tetap aja dari teman-teman gue banyak yang kejadian-kejadian yang aneh. Terus ada juga sih ini kejadian di waktu kita H-2 mau pulang. H-2 kita mau pulang itu kan dari teman-teman kita yang beberapa posko tuh pada main ya ke posko kita. Temen kita tuh bilang kayak gini, wah gila, posko lu seserem ini ya. Mereka tuh sampai bilang kayak gitu, jauh banget gila. Wah. Terus pas itu temen kita kan lagi-lagi mau kencing di area pendopo ya. Ini malam nih berarti? Ya kejadian malam. Mereka pada datang malam lah, tengah malam itu. Mereka itu kencing di area pendopo. Itu lagi-lagi diketawain. Tapi ini cewek. Diketawain. Di situ mereka langsung hibrid. Langsung kayak, wah udah ini gue mau kencing. Aduh mana ada yang pengen pup kan. Jadi dia kayak tahan itu sampai pulang Kak. Itu tahan. Kan ada WC di dalam? Gak ada yang berani. Di dalam yang WC cewek, kamar cewek itu? Iya, karena cewek-cewek udah banyak yang tidur. Oh, nggak ada yang berani masuk, nggak enak. Karena udah banyak yang tidur. Kalau emang nggak mau ngelewatin kamar kita ya Kak, itu tuh mereka harus muter ke belakang.
mereka harus ngelewatin empang dulu, ketemu kuburan kan. Jadi itu baru. Oh, sangat amat tidak praktis ya, Iya. denah rumahnya ya. Pilihannya cuma mau di pendopo apa muter. Gitu doang sih. Iya, cewek yang lain udah pada tidur nih. Iya, karena dari ketua juga sama wakilnya ngejaga banget sih buat kayak kalau ada tamu ya udah kencingnya di area pendopo aja, jangan masuk ke area dalam karena kan barang-barang penting juga ada di yang kamar kedua itu loh Kak. Nah gitu. Tapi udah tuh habis itu pulang. Kan Hamin 2 tuh sebelum pulang. Iya, Hamin 2 pulang itu kita yang harusnya tuh kita harus full sampai Jumat kan. Sampai Sabtu, sampai Sabtu kita tuh harusnya pulang. Udah terakhir. Tapi itu kita mepet-mepetin. Kamis tuh kita udah pulang semuanya. Oh. Kita udah nggak betah. Tapi udah selesai KKN ya? Prokernya udah selesai? Udah semua itu. Jadi untuk kayak yang stunting sama ODF itu tuh semuanya nggak ada kendala apapun sih Kak. Cuman emang di area posko doang sih yang. Udah ngobrol juga sama kepala desa Keramat itu udah ngobrol? Ya, udah. Oke, sampai pulang ya nggak ada kejadian apa-apa ya? Nggak ada yang Nggak ngikut, ada. nggak ada yang apa ya Nggak untungnya ada. ya? Paling itu temen gue banyak yang sakit sih Kak. Ya biasa, capek sih biasanya. Sama yang tadi gue bilang yang pada kena garis itu. Itu belum hilang itu ya? Iya itu. Mukanya. Itu sakit. Barulah di situ kita diobatin sama omnya Inul bareng-bareng. Oh, Omnya Inul ngobatin rame-rame. Oke. Baru di situ kayak udah hilang gitu. Dan untuk penampakan berarti hanya di nenek-nenek dan pocong gitu ya? Yang jelas banget sama bayangan tuh. Iya. Itu serem sih, gila. Gue ngebayangin sih. Karena lu ramean loh. Iya. Mereka buat nunjukin keramaian aja tuh kayaknya udah berat. Tapi berarti ya serem sih tempatnya anjir. Apalagi ada foto-fotonya kan segala macam bisa lihat ya segala macamnya. Penonton di rumah juga bisa ngebayangin lah berarti. Tapi untuk teman-teman lu ini nggak apa-apa diceritain ya semua ya, aman ya. Aman. Aman lu ya. Ngeliat pocong ya. Ya pokoknya kalau teman-temannya Oci ini ngelihat nonton video ini itu ada yang nggak kecerita sama si Oci ini, ada yang lupaan atau ada yang belum diceritain, itu bisa tulis di kolom komentar aja. Nanti bisa bantu di pin ya apa gimana, nanti ganti-gantian lah. Ci lupa nih Ci cerita yang ini, ya nggak apa-apa, bantu aja komen ya teman-teman Oci yang bareng KKN. Dan terakhir gue mau nanya, ini pertanyaan terakhir gue yang paling penting mungkin ya, sebenarnya rumah itu tuh apa, sempat nanya nggak sama warga, diperuntukkan sama Abah nih untuk apa rumah itu, atau sebelum jadi milik Abah nih rumah itu apa, ada nggak infonya? Dia pendopo sih Kak, sebelum ada bangunan yang tempat ngaji tuh kayak pendopo, kayak villa untuk kayak dari orang jauh tinggalnya di situ, tinggalnya di situ gitu. Jadi emang peruntukannya pun selain tempat nginep orang jauh apa tamu? Iya. Nggak tahu apa? Enggak, cuman kayak keluarga yang emang dari jauh nginepnya di situ gitu sih Kak. Kan biasanya ada yang dipakai buat tempat misalnya sanggar nari atau biasanya atau enggak tempat buat ngumpul warga desa di sana gitu. Biasanya buat ngaji. Biasanya kan di situ ada rutinan ya Kak. Setiap malam Jumat tuh ada rutinan gitu loh, ngaji bareng gitu sih sama warga. Di situ. Tapi pas kalau ada yang KKN nggak ada ya? Ada, tetap ada. Oh tetap ada. Tetap ada. Jadi rutinitas kita tuh pokoknya proker tambahan itu tuh kita ngajar ngaji setiap malam Jumat itu tuh ngaji bareng. Di situ. Iya. Oke. Ngajiin lo, jangan ada yang komen nggak pernah ngaji, nggak pernah ini dia ngajiin lo setiap minggu ngaji kan ya? Ngaji setiap Gila. Tapi masih seserem itu ya? Iya, kita ngajar ngaji kan di area pendopo juga tuh Kak. Oke, sekian cerita dari Oci ya tentang KKN di Desa Keramat di Jawa Barat ini. Jadi buat sahabat lonceng atau teman-teman Oci yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan buat sahabat lonceng yang mau cerita di sini nih, cerita langsung sama kita atau teman-teman Oci ya yang KKN di posko lain, di desa-desa lain juga ya. Posko 14 boleh itu menceritakan. Siapa yang ngewakilin boleh tuh atau enggak di posko lain pun kalau ada memang yang sekampus sama Oci waktu KKN di Desa Keramat ini bisa banget datang ke sini langsung kan di Bekasi kan. Iya. Ya.
buat cerita langsung di sini. Itu caranya gampang, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya kan tuh ada link tuh, diklik aja di situ linknya. Dan akhir kata mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Oci. Ci, thank you banget Ci ya. Ya, sama-sama Udah Kak Gilang. nyeritain ini sama sahabat lonceng, thank you banget. Dan kita pamit Ci sama sahabat lonceng. Bye bye.